Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Rian Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Program Keahlian ULP. Nah, pasti penasaran kan pengen tahu ULP itu apa? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ibu Adinin, biasa dipanggil Ibu Andin. Ibu Adinin, tapi Iya. dipanggilnya Andin. Iya, Nah, anak-anak biasa manggil manggilnya begitu. Andin. Lebih mudah mungkin ya Bu nyebutnya daripada Adinin gitu. Ibu adalah kepala jurusan ULP. Iya, betul. Boleh dikasih tahu Bu, ULP itu apa Bu? Jadi ULP itu kepanjangannya adalah Usaha Layanan Pariwisata. Usaha Layanan Pariwisata. Iya. Oh, ini berarti berkaitan dengan tentang wisata teman-teman. Betul. Oke, kalau ULP atau Usaha Layanan Pariwisata ini sepertinya ini adalah jurusan baru ya di Kota Metro dan di Iya. SMK Negeri 1 Metro khususnya. Iya, betul. Kira-kira ULP ini mempelajari tentang apa aja nih Bu? Kalau ULP sendiri itu kan tadi ya kepanjangannya itu Usaha Layanan Pariwisata. Kalau apa saja yang dipelajari, kita ada beberapa mata pelajaran nih, mulai dari dasarnya dulu. Biasanya di kelas 10 siswa itu mempelajari tentang kepariwisataan. Kemudian ada juga teknik komunikasi industri pariwisata. Kemudian ada juga tentang keselamatan kerja. Nah, lanjut di kelas 11 kita ada kompetensi keahliannya, ada pengelolaan MICE. Pengelolaan MICE itu mempelajari untuk pengelolaan meeting, insentif, convention, dan exhibition ya. Kemudian ada juga pengelolaan dan perencanaan perjalanan wisata, biasanya itu untuk membuat paket perjalanan. Selanjutnya ada kepemanduan wisata, itu biasanya juga disebut sebagai tour guide atau tour leader. Dan terakhir ada tentang tiketing atau perhitungan tarif domestik maupun internasional untuk penerbangan. Begitu. Oh, jadi lengkap sekali ya dari Lengkap kelas 10, dong. kelas 11, kemudian kelas 12 diajarkan secara tersusun struktural ya. Iya, Sehingga betul. nanti ketika sudah lulus dia memiliki kemampuan sebagai seorang pemandu perjalanan wisata. Iya, Wah, seperti itu. lengkap ada MICE-nya juga. Ada MICE-nya juga. MICE ini semacam IO ya. Iya, betul. Event organizer nih Iya. buat teman-teman yang mengambil jurusan ULP nih ya. Jadi ULP itu nggak hanya tentang perjalanan wisata, tapi juga ada Untuk sebuah pengelolaan. materi tentang pengolahan event ya Bu ya. Seperti itu. Oke, kalau untuk ULP sendiri Bu, kira-kira ada nggak sih standar siswa tuh harus memiliki tinggi sekian, harus memiliki V sekian dan sebagainya. Mungkin ada nggak sih standarnya seperti itu? Kalau di SMK sendiri di awal sih kita tidak ada patokan harus standar tinggi badan dan berat badan. Kita pure benar-benar melihat dari nilai rapot di SMP-nya itu di semester 1 sampai dengan semester 5. Baru kemudian setelah siswa-siswi tersebut masuk sekolah, ya kita ajari tentang yang dasar-dasar untuk kompetensi kalian di ULP tadi, seperti komunikasi tentunya yang paling ditekankan ya itu. Karena bagian dari marketing sebuah wisata ya Bu ya ULP Betul, ini kan. Sehingga karena memang komunikasi harus lebih baik, lebih lancar, efisien, memiliki gestur cara bicara yang baik dan sebagainya ya. Iya betul, karena memang sifatnya kita tuh pelayanannya. Pelayanan. Nah, itu jadi jasa pelayanan ya. Iya. Seperti itu. Nih buat teman-teman yang di rumah yang mungkin kemarin masih bertanya-tanya dan penasaran pengen gabung ke ULP tapi aduh, ngapain nih nanti di ULP? Mau jadi apa di ULP? Jadi itu ya. Jadi ULP itu adalah salah satu jurusan yang nantinya akan membantu teman-teman lebih paham, lebih mahir lagi dalam melakukan pelayanan wisata. Betul. Nah, untuk ini kan Ibu sebagai guru juga ya? Iya, Di mengajar SMK Metro mengajarkan tentang apa nih Bu? Materi apa yang Ibu kalau ajarkan? di kelas 10 itu dasar kejuruan, kepariwisataannya. Kepariwisataannya. Kalau untuk di kelas 11 dan 12 itu perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata, lebih kepada pembuatan dan perhitungan paket wisata kalau untuk saya sendiri. Oh gitu. Jadi mau mereka ini nanti diajarkan bagaimana membuat paket-paket wisata. Iya, Gitu. betul. Wah, keren banget ya berarti. Nah, juga nih banyak bertanya-tanya kan, berarti ULP ini berkaitan dengan wisata. Kira-kira sama nggak sih Bu sebenarnya tour guide sama tour leader?
Jadi gini nih, ada sedikit perbedaan. Oh, ada perbedaan. Ada ini. perbedaannya. Kalau tour leader sendiri itu memimpin satu rombongan perjalanan. Satu rombongan perjalanan. Satu rombongan perjalanan. Misalkan gini, anak SMK mau melaksanakan kunjungan industri atau anak SMP mau melaksanakan study tour. Nah, dalam satu rombongan itu biasanya ada seorang tour leader yang memimpin. Ada satu orang tour leader. Iya, yang memimpin. Di masing-masing setiap busnya itu ada seorang tour leader. Nah, kemudian apabila sampai di suatu destinasi wisata tertentu, misalkan mengunjungi Yogyakarta. Nah, kemudian anak-anak itu menuju Candi Borobudur atau ada Gua Pindul. Nah, biasanya di sana ada tour guide lokal. Ya, ada guide lokal yang menceritakan tentang sejarah dari destinasi wisata tersebut. Nah, itu jadi perbedaannya kalau tour leader tadi adalah pemimpin rombongan, tour guide atau guide lokal itu orang yang menceritakan tentang sejarah di satu destinasi wisata. Satu destinasi wisata aja. Jadi kalau tour guide-nya itu hanya di lokal wisata itu aja. Iya, betul. Tapi kalau tour leader ini yang nantinya akan membawa ke tempat-tempat destinasi wisata itu. Jadi gitu ya, ada bedanya ya teman-teman. Jadi tapi nanti teman-teman ULP ini bakal jadi apa nih Bu? Dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya? Bisa dong. Luar biasa banget nih ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu tentang ULP lebih dalam lagi, jangan lupa untuk gabung ke SMK Negeri 1 Metro di jurusan ULP. Selain itu Bu, kira-kira perusahaan mana aja nih yang bisa kemudian nantinya didatangi oleh lulusan ULP atau nantinya bekerja sama-sama SMK 1 untuk alumni-alumninya bekerja? Ada nggak perusahaan-perusahaan? Kalau untuk perusahaan-perusahaannya sendiri itu bisa lulusan atau alumni dari ULP ini bisa bekerja di ada perusahaan travel bureau. Ya, di perusahaan travel bureau itu juga ada divisinya macam-macam kan. Nah, bisa ditempatkan di bagian administrasi bisa. Kemudian ada juga di tim marketingnya. Ya, jadi ada juga bisa di marketingnya. Kemudian tadi bisa sebagai tour leader, ya seperti itu. Kemudian ada juga yang bagiannya memang untuk pembuatan paket wisatanya, gitu. Nah, kemudian selain itu karena tadi kan kita ada juga mata pelajaran yang pengelolaan MICE tadi, jadi lulusan juga bisa bekerja di sebuah perusahaan IO atau event organizer, bisa seperti itu. Kemudian juga bisa bekerja sebagai bagian informasi di destinasi wisata, ya. Kemudian bisa juga, nah ini nih anak muda sekarang nih suka sekali buat travel vlogger atau jadi konten kreator nih. Ya. Jadi kan tempat wisata ya. Betul. Jadi bisa mungkin sambil mengerjakan pekerjaan yang lain atau iseng-iseng mau jalan-jalan tapi bisa menghasilkan cuan nih gitu. Ini nih yang menjadi daya tariknya di ULP gitu. Jadi teman-teman yang lulus dari ULP nggak cuman bekerja tapi juga bisa mengunjungi tempat wisata plus dibayar. Nah, itu. Senang banget ya pastinya di ULP ini. Iya. Terus kemudian kalau untuk ini Bu, kan kalau tadi tentang perusahaan-perusahaan atau tempat usahanya sudah ada nih. Teman-teman ULP pasti juga banyak kepikiran bahwa selama ini kan mungkin ada visit ke bandara dan sebagainya. Kira-kira nih teman-teman ULP itu bisa nggak sih Bu bekerja juga di bandara atau mungkin di kereta api, transportasi kan banyak Bu. Kira-kira bisa nggak? Kalau untuk misalnya jadi pramugari airlines gitu ya, untuk lulusan SMK diperbolehkan. Untuk lulusan SMK bisa? Wah. Diperbolehkan untuk lulusan SMK. Tapi kalau untuk bekerja di kayak PT Angkasa Puranya itu memang harus ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, cuman ini ada nih solusi atau alternatif lain karena ini kebetulan ada alumni yang memang alumni yang memang sudah bekerja di bandara, di salah satu bandara. Nah, cuman memang melalui proses, jadi harus ikut pelatihan terlebih dahulu, nanti baru bisa bekerja di anak perusahaan di bandara itu. Oh, gitu. Jadi di bandara juga ada anak-anak perusahaannya? Iya, kemarin sih infonya seperti itu dari alumni yang sudah ada bekerja di sana. Wah, ada alumni yang lulusan dari SMK 1 yang sudah bekerja, jadi sudah punya role model ya, udah ada contohnya, jadi bisa nih nanti ke depannya teman-teman ULP juga bisa bekerja di bagian-bagian di bandara seperti itu. Terus kemudian Bu, untuk sampai hari ini nih, kira-kira
ULP ini sudah berapa lama berdiri di SMK Negeri 1 Metro? Kalau di SMK 1 Metro sendiri ya itu sudah berdiri sejak tahun 2018. 2018. Ya, jadi Berarti ini sudah 6 tahun. masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6. Seperti Gitu. itu. Berarti sudah memiliki lulusan yang juga sudah banyak bekerja ya Bu ya. Iya. Terus kemudian Bu, nantinya lulusan ULP ini boleh gak sih Bu misalkan kayak dia bekerja juga nih di biro-biro sekelas internasional gitu. Bisa gak Bu kira-kira? Bisa banget dong. Bisa banget. Nah, Jadi gak hanya ngurusin lokal aja tapi juga bisa sampai internasional ya Bu ya? bisa, tapi ada syaratnya Ada nih. syaratnya. Ada syaratnya Nah, nih. ini. Yang pasti kalau kita ingin bekerja keluar, tadi kan poin pertama itu adalah komunikasi ya. Komunikasi. Jadi harus bisa bahasa Inggris tentunya. Penguasaan language Iya, ya Bu ya, bahasa. dong. Nah ini buat teman-teman yang juga sudah memiliki basic nih, Iya. memiliki Basic ilmu bahasa Inggris yang baik, banyak ya, ya. bukan cuma bahasa Inggris atau bahasa yang lain juga yang internasional, bisa nih gabung ke WLP dan akan lebih mudah ya Bu ya, Iya. nantinya bekerja baik di negeri ataupun di luar negeri. Iya, jadi bukan tidak mungkin ada kesempatan Ada nih kesempatan. kalian tuh bisa jadi pemandu rombongan untuk perjalanan yang ke luar negeri. Siapa tahu bisa ke Kapadokia kan? Nah ini yang bakal menjadi daya tarik juga nih. Nah, betul. Jadi nantinya bisa juga teman-teman itu ternyata menjadi bagian dari pembuat pembuat perjalanan wisata ke luar negeri. Iya. Seperti itu. Boleh kan ya Bu ya? Boleh dong. Misalkan lulusan SMK terus kemudian kita bekerja sama beberapa biro transportasi terus kemudian kita membuat sebuah trip perjalanan baik itu nasional ataupun internasional, boleh ya? Iya, karena sudah ada ini. Sudah ada? Sudah ada nih Karian. Jadi gini, salah dua. Salah nih. dua Salah ini, kalau dua tadi nih. salah satu sekarang Iya, salah dua ya? salah duanya Dapat 8 nih. berarti. Oh, betul, dapat 8 ya. Dapat 8. Jadi ada siswa yang PKL di salah satu tour travel. Kebetulan tour travel ini itu menyelenggarakan perjalanan untuk tour 3 negara. Jadi ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Wow. Ya, mungkin memang kesempatannya belum bisa datang langsung ke sana, tapi paling tidak sudah membuat program untuk perjalanan 3 negara tadi. Gitu. Luar biasa banget ya, ini saya kalau boleh diulang Bu ya, mungkin saya pengen besok kalau ada daftaran di SMK 1 saya pengen ngambil ULP. Nah, masuk ya. Iya, karena rasanya tuh kayak seneng banget gitu Bu, bisa bekerja sambil bisa wisata, plus dapet uang. Nah, kebetulan juga nih yang salah 2 tadi nih ya. Yang betul yang ya, salah tadi. 2 tadi ini lulus PKL langsung ditarik kerja di tempat PKL-nya. Gitu. Jadi lulus dari PKL langsung ditarik ke tempat kerja? Langsung. Jadi nggak pakai istirahat dulu, dia langsung terabas terus. Langsung gitu. terabas? Iya. Ini kalau boleh tahu PKL-nya di mana nih? Ini di salah satu tour travel yang ada di Kota Metro sebenarnya. Salah satu yang ada di Kota Metro? Iya, ini kalau boleh di-spill namanya ini ada Nurul Tour and Travel. Nurul Tour and Travel, ini sudah MOU ya? Oh, kebetulan sebenarnya belum MOU. Tapi belum MOU aja kita udah ini ya, apalagi yang nih, nanti yang sudah MOU. Quality dari siswa-siswa WLP ini memang luar biasa. Iya. Sehingga masih belum lulus dari sekolah, baru selesai PKL, sudah langsung direkrut ya Bu ya? Ya, kebetulan untuk yang kelas 12 terakhir ini kelas 12 berarti lulusan tahun 2024 ini ya barusan. Mereka PKL melaksanakan PKL-nya itu di semester 6. Di semester 6. Jadi selesai PKL itu di akhir Mei, mereka kan sudah langsung lulus tuh. Yeah. Jadi bisa langsung ditarik kerja, ditawarkan, kebetulan menerima dan akhirnya ya gabung deh di tour travel tadi gitu. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kerjasama nih, perusahaan apa aja Bu? Kita ada Puma Tour and Travel, kemudian ini mau dilakukan sudah disetujui, tinggal penandatanganan aja. Kita ada Savana Tour and Travel. Ya, kebetulan kemarin juga alumninya langsung ditarik kerja juga di sana. Kemudian ada Garuda Wisata Almetroni, ada 2 alumni juga yang langsung ditarik kerja selepas dari PKL.
Kemudian ada bangun mandiri tour and travel, ada alumni juga yang langsung ditarik kerja di sana gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa banget ya. Lulus langsung bekerja. Langsung Ini kan bekerja. adalah keinginan dari teman-teman yang sudah ada keinginan, oh saya pengen daftar SMK, lulus langsung bekerja. Apalagi yang dicari anak SMK kan lulus kan mau kerja salah satunya. Jadi meskipun memang ada yang punya pemikiran pengenlah ke kuliah, pengen juga berwirausaha. Enaknya nih kalau kamu di jurusan ULP ya bisa ambil yang namanya freelance. Freelance, iya. Iya, jadi bisa bekerja, kemudian ada panggilan untuk jadi tour leader di suatu momen, kamu bisa ambil gitu. Jadi bisa bekerja, sekaligus bisa ngambil bisa job, bisa kuliah juga. Wah, nah ini bisa langsung rangkap-rangkap ya. Iya, tinggal pinter-pinter ngatur waktunya. Tinggal pinter ngatur waktu, bener banget. Jadi ya segala sesuatunya itu memang tergantung pada diri kita sendiri. Betul ya. Ketika ada kesempatan, kemauan dan kita bisa ngatur, memanage waktunya, maka ambil aja gitu kan. Ya luar biasa banget ya. Terus kemudian kalau ULP sendiri Bu, ini Ibu sebagai guru untuk kelas ULP, kan mungkin siswanya nih pasti awalnya kebingungan. Kira-kira bagaimana cara Ibu nih menghadapi siswa-siswa di kelas Ibu? Iya, kalau Ibu pribadinya, kalau Ibu sih menjadikan siswa itu yang pertama sebagai sahabat. Sahabat. Jadi biasanya nih kalau siswa sudah suka dengan gurunya, dia akan suka dengan pelajaran yang diberikan. Biasanya seperti itu. Baru tuh masuk tuh pelajaran-pelajaran yang memang sudah ada di kompetensinya ULP. Misalnya tadinya anak-anak itu kaget nih, ternyata dipikirnya mungkin ULP itu ya cuma jalan-jalan aja, jalan-jalan biasa. Ternyata ada yang buat hitung-hitungannya juga. Oh, gitu. Jadi ada perhitungan-perhitungan ada juga? Perhitungannya juga. Kita menghitung profit, harga jual, dan lain sebagainya. Tapi jika itu sudah dikemas dengan mereka percaya dengan kita sebagai guru bahwa ini loh kita buat asik nih pelajaran kita gitu. Jadi insya Allah anak-anak yang sebelumnya ternyata saya salah nih pilih jurusan misalnya seperti itu. Jadi tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran kita. Gitu. Ya. Nah, dan juga tentu saja ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran sehingga anak-anak merasa nggak salah nih saya untuk memilih jurusan usaha layanan pariwisata. Gitu. Kalau untuk tempat prakteknya sendiri Bu, gini kan kalau ULP kan mungkin kalau untuk jurusan lain kan mungkin ada nih tempat-tempat praktek, mungkin kuliner ada dapurnya, terus kemudian ada akuntansi, ada bank mini, pemasaran mungkin ada minimarket. Nah kalau ULP sendiri, kira-kira di SMK Negeri 1 Metro ini bagaimana nih mereka prakteknya? Prakteknya ya, kebetulan kita punya lab sendiri. Ada lab ULP ya, itu ada lebih kurang ada 36 komputer yang sudah di dalamnya itu kita bekerja sama dengan Cyber Travel Network Indonesia. Nah itu sistemnya sudah GDS atau sudah global. Nah PT Cyber ini perusahaan yang mereka itu untuk sistem penerbangan internasional. Nah, di lab ULW itu sudah ada itu. Jadi kalau kita buka aplikasi itu, sistem itu, nah itu sudah online dengan misalnya nih kita mau ada di Bandara Raden Intan, sudah online. Bahkan yang internasional pun kita sudah bisa lihat itu rute perjalanannya. Nah, itu kita sudah ada itu. Nah, kemudian ini nih untuk gurunya sendiri ULP itu sudah punya satu guru yang memang dia seorang pakar pariwisata gitu. Jadi insya Allah lah untuk tempat prakteknya sudah memadai, komputer juga sudah lengkap. Jadi tidak ada satupun anak yang komputernya gantian ya sama temennya, kan paling males tuh ya kalau kayak gitu ya. Nah ini udah satu-satu, ya sudah lengkap, internetnya juga udah support. Jadi kalau membuat paket perjalanan wisata kan biasanya butuh kayak maps gitu. Nah itu alhamdulillah semuanya sudah support ada di lab ULW. Jadi nantinya di lab itu tuh mereka praktik yang berkaitan dengan untuk perjalanan wisata. Iya, atau jadi lab wisata itu biasanya dipakai untuk mata pelajaran tiketing dan juga perencanaan dan pengolahan perjalanan wisata. Tapi karena lab itu memang dibuat
didesain khusus untuk praktek tour guiding juga bisa di tengah-tengahnya itu kan ada space kosong yang anak-anak bisa praktek guiding di situ. Oh, jadi Gitu. juga bisa tetap belajar Iya. memandu ya. Iya, betul. Langsung berkomunikasi dengan calon-calon konsumennya Iya. seperti itu. Jadi wah luar biasa banget ya. Tadi saya tergambar gitu, wah mereka sampai tahu nih rute perjalanan internasional. Iya, Wah, berarti betul. keren banget ya. Mereka bisa membuat nantinya paket perjalanan wisata internasional berarti ya. Mm-mm. Kapan pesawat ini terbang dan Iya, sebagainya. Jadi iya. sudah tersusun dengan rapi. Sudah seperti itu. tersusun. Bahkan mau milih gitu misalnya, nggak cocok nih sama airlines yang ini, mau yang ini gitu, atau Oh, menentukan. bisa seperti itu? Bisa, mau Wah, melihat luar biasa. hari ini ada jadwal kosong nggak hari ini. Itu bisa semuanya tergambar jelas ada di Lab ULW itu di sistem yang sudah bekerja sama dengan PT Saber itu. PT Syabar. Wah, luar biasa nih ya. Jadi makin tertarik nggak nih teman-teman? Saya aja ini tadi denger ini langsung jadi tertarik banget. Karena memang saya tuh dari kecil pengen banget bisa keliling ya Indonesia lah. Indonesia lah Keliling minimal Indonesia ya. ke tempat destinasi wisata. Terus kemudian bisa menikmati keindahan-keindahan alam gitu. Plus kalau yang di WLP ini nanti dapat bayaran Iya, ya, betul royalti sekali. dari karena kita sudah bikin trip perjalanannya, terus kemudian kita bisa jadi guide-nya, bisa Iya. jadi tour leader-nya. Wah, luar biasa banget. Siapa yang nggak mau coba jalan-jalan gratis dapat Dapat bayaran, dapat uang. Oke, makin tertarik tentunya. Oke Bu, satu lagi nih Bu yang terakhir. Kira-kira pesan apa nih yang pengen Ibu sampaikan buat teman-teman di luar sana supaya mereka itu makin semangat untuk di jurusan ULP ini? Nah, buat kamu tuh yang masih ragu begitu lulus SMP mau masuk SMK di jurusan apa, bisa mengambil jurusan usaha layanan pariwisata. Kenapa bisa kok harus masuk di ULP tuh? Gini nih, sekarang jalan-jalan itu bukan hanya kayak kebutuhan tersier bukan, tapi memang semua orang untuk menghilangkan penat, baik itu penat dari pekerjaannya, kemudian yang sekolah juga bosen dengan pelajaran gitu. Pinginnya apa ya? Pinginnya liburan dong ya. Healing. Betul, yang sekarang biasa disebut dengan healing. Nah, kalau kamu masuk ke ULP, ya itu tadi, kamu bisa belajar banyak hal tentang destinasi wisata khususnya yang ada di Indonesia, bisa tahu destinasi wisata apa saja sih yang banyak banget ini ya di Indonesia, bisa kamu datangi ya, kemudian yang paling enak itu bisa dapat bayarannya tentunya gitu. Jadi punya pengalaman yang banyak untuk bisa tahu tempat-tempat yang menarik yang mungkin dalam bayangan kita cuman saya belum pernah nih ke Bali, saya belum pernah nih ke Jogja, saya belum pernah nih ke Bromo gitu ya. Tapi dengan kamu masuk ke ULP tidak menutup kemungkinan setelah kamu misalnya kamu PKL nih, ada kesempatan kamu bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Seperti itu. Wah itu ya, jadi buat temen-temen nih yang masih ragu-ragu tuh, tadi yang disampaikan oleh Bu Adinin, bener banget nih kita lulusan ULP atau mungkin nanti waktu kita PKL kita bisa sekaligus ngunjungin tempat-tempat wisata plus dapat bayaran. Oke mungkin itu aja Bu ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah telah menyaksikan video ini. Untuk informasi yang lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa di kolom komentar, bisa tanyakan apapun yang pengen teman-teman tanyakan tentang ULP. Nantinya kita bahas di video yang selanjutnya ya Bu ya. Oke mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.